Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pertemuan ini kita akan membahas mengenai buy nothing movement. Tema yang kita pelajari, topik yang kita pelajari kemarin, kita bahas jawabannya. Kemarin sudah saya kirimkan hasil kalian melalui email. Silahkan dicek. Ada beberapa koreksi juga. Saya kasihkan di setiap jawaban. Gak semua sih, beberapa jawaban yang kira-kira penting. Oke, tapi untuk melengkapi itu kita bahas satu demi satu mungkin. Dari sebelumnya preparation task. Ada 3 kosakata yang mungkin mirip-mirip artinya dan mungkin akan ketukar gitu. Di preparation task ini yang pertama adalah over consumption, nomor 1, number 1, number 3 consumerism, and number 7 overspending. Oke. Itu kadang ketukar karena artinya mirip. Oke. Yang pertama over consumption itu G ya, G. Using too much of something. Using too much of something, over consumption menggunakan sesuatu lebih banyak, kebanyakan gitu, secara berlebihan. Nomor 2 disposable. Disposable itu sekali pakai. Jadi jawabannya adalah B. Designed to be thrown away after use. Designed to be thrown away after use. Nah, nomor 3 ini consumerism. Consumerism itu adalah membeli atau memiliki sesuatu, membeli atau memiliki banyak barang, banyak benda. Itu jawabannya adalah consumerism ini E. The practice of buying and owning lots of products. Oke, ini mirip ya, over consumption, consumerism. Program mirip. Consumerism itu E. The practice of buying and owning product. Number 4 is bombard. Bombard itu dari kata bomb, bombardir. Kan? To hit someone with a lot of something without pausing. Memberikan terus menerus. Number 5 to spring up. Spring itu muncul gitu. Jawabannya adalah D. Number 5 D. To appear, muncul atau tampil. Number 6 a landfill site. Landfill site itu tempat pembuangan akhir. Biasanya bisa di bawah tanah, digali lubang terus ditaruh benda di sana, atau bisa juga ditaruh di atasnya. A place where rubbish is buried under the ground. Oke, overspending. Nah, ini overspending itu jawabannya adalah ini dia. Over itu kan lebih gitu. Maka the act of spending more money than you should. Menghabiskan uang atau membelanjakan uang lebih banyak dari seharusnya. Itu berlebihan. An influencer itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Someone who use social media to advertise products. Oke. Paragraf number 1. Oke, setiap hari sebenarnya adanya sosial media, adanya segala macam itu adalah tujuannya membombardir orang untuk membeli sesuatu yang kadang tidak dia butuhkan. Oke, Social media, magazines, and shop windows. Toko-toko membombardir, menghujani orang dengan sesuatu yang untuk dibeli gitu. Ini konteksnya adalah dalam kisah masyarakat Inggris. British consumers are buying more clothes than shoes than ever before. Jadi yang banyak orang Inggris, mungkin juga negara lain, buying more clothes than shoes gitu. Pakaiannya paling banyak orang over consumption atau overspending, banyak menghabiskan uang di situ. Online shopping means it is adanya online shopping itu makin membuat orang membeli tanpa berpikir. Ya. Karena kan kayak Shopee atau Tokopedia tinggal check in gitu.
nanti ada uang beli, ada bahkan kalau ada kartu kredit pakai mempermudah itu. Online shopping bahkan dengan adanya major brands, brand-brand besar menawarkan pakaian yang murah yang they can be treated like disposable items, worn 2 or 3 times, dipakai 2 atau 3 kali, pakaian itu bisa dibuang atau tidak dipakai lagi karena rusak atau menurun kualitasnya. Jadi ada online shopping, ada 2 hal yang disebutkan di bagian akhir ini. Pertama, adanya online shopping sama adanya disposable pakaian murah. Itu major brands yang saya sebutkan kemarin, ada Zara, ada H&M itu kan, Uniqlo dan lain-lain, yang itu sebenarnya fast fashion, pakaian yang membuat pakaian dengan cepat sehingga kualitas barangnya juga tidak terlalu bagus, 2-3 kali harus dibuang. Tapi kalau kita kan dipakai terus sampai habis, sampai tidak bisa dipakai lagi. Oke, di Inggris, in Britain, kita masuk ke paragraf kedua. Di Inggris, the average person spends more than 1,000 pound sterling on new clothes a year. Setiap tahun satu orang menghabiskan rata-rata 1.000 pound sterling atau sekitar 15 juta untuk membeli pakaian baru. Yang mana ini adalah which is, yang mana ini 4% of income. Gitu. 4% dari pendapatan orang Inggris untuk membeli pakaian baru. Kedengarannya tidak banyak. That might not sound like much. Kayaknya nggak banyak. But that figure hides two far more worrying trends for society and for environment. Tapi di balik angka itu memang kelihatannya sedikit untuk standar orang Inggris, tapi menyimpan sebuah bahaya yang bisa mempengaruhi lingkungan dan masyarakat dan lingkungan. Pertama, ada 2 hal ya. A lot of that consumer spending is via credit cards. Banyak orang belanja itu melalui credit cards. Orang Inggris rata-rata OW itu berhutang atau memiliki punya utang ya. Approximately 670 pound sterling per adult to credit companies. Jadi setiap orang rata-rata punya hutang 670 pound sterling ke perusahaan kartu kredit. Itu 66% dari 66% of the average wardrobe budget. Tadi kan 1.000 pound sterling. Kalau dari yang pakai kartu kredit itu 66%. Gitu. Terus yang kedua adalah berikutnya, nggak cuman people spending money. Kartu kredit kan dia menggunakan uang yang tidak mereka miliki gitu. People spending money that they don't have. Mereka nggak punya uang tapi mereka gunakan karena mereka pakai kartu kredit untuk membeli sesuatu yang mereka nggak perlu lagi. Things they don't need. Britain throws away, orang Inggris negara Inggris throws away, membuang 300.000 ton pakaian setiap tahun. Ya. Yang mana most of which goes into landfill site. Jadi orang-orang pakaian bekas itu sampai 300.000 pakaian setiap tahun, baik yang dibuang ataupun dikasih ke toko amal, ke tempat amal. Paragraf berikutnya, people might not realize they are part of this disposable clothing problem because they donate their unwanted clothes to charities. Masyarakat nggak sadar kalau di Inggris, ini konteks orang Inggris, mereka nggak sadar itu bermasalah. Disposable itu kan sekali pakai atau beberapa kali pakai langsung dibuang gitu. Mereka nggak sadar bahwa itu bermasalah because mereka itu donate their unwanted clothes to charities. Mereka menyumbangkan pakaian mereka kepada lembaga amal. Tapi masalahnya adalah buat charity shops can sell all unwanted clothes. Pakaian itu nggak bisa, toko itu nggak bisa menjual karena pakaiannya kan udah nggak berkualitas, nggak layak pakai. Jadi fast fashion perusahaan tadi itu, dan masalahnya adalah fast fashion often too poor quality to recycle. Untuk didaur ulang itu nggak susah gitu, karena dia bahannya murah. Orang pun
don't want to buy it second hand. Orang juga malas untuk membeli pakaian itu yang second. Akhirnya berakhir di landfill sites, dibuang, menunjukkan masalah lingkungan. Oke. Paragraf berikutnya, however, a different trend is springing up in a passion of consumerism. Karena hal ini maka muncul tren untuk melawan konsumerisme tahun 90-an itu orang-orang protes penggunaan kartu kredit berlebihan atau penggunaan barang berlebihan tidak mereka punyai, dan bahkan ada yang sampai disimbolkan dengan memotong kartu kredit gitu. Nah, bagian terakhir, Buy Nothing Groups, karangan mereka ini bernamakan Buy Nothing Movement, gerakan tidak membeli. Itu Buy Nothing Groups organize the exchange and repair of items they already own. Jadi mereka saling bertukar barang yang mereka tidak perlu dan saling menawarkan jasa memperbaiki barang yang kira-kira rusak tapi bisa diperbaiki. Oke. Bahkan paragraf berikutnya, the next paragraph, the trend has now reached influencer on social media. Ada orang yang sudah sampai ke sosial media, para influencer, yang sebenarnya kan tujuan influencer tuh that we learn in last topik, kita pelajari di topik sebelumnya bahwasanya influencer itu tujuannya untuk mempromosikan, to promote the product from the producers, mempromosikan produk dari produsen kan dengan endorse dan lain-lain. Tapi ada beberapa influencer yang mengkampanyekan untuk tidak membeli gitu. Contohnya ada orang di Kanada, 2 orang yang berusaha untuk tidak membeli apa-apa, tidak membeli kecuali makanan, tapi bertahap. Pertama kada membeli alat elektronik kan, dan pakaian dan everything for the house atau perabot rumah. Baru kedua, next stage, di fase berikutnya mereka give up services, for example haircuts, eating in restaurant. Mereka tidak membeli jasa seperti makan di restoran kan jasa tuh, kan? Jadi masak sendiri, haircuts, potong rambut mereka sendiri. Or buying petrol for the car, atau membeli petrol tuh bensin untuk mobil mereka. Setahun mereka akhirnya bisa men-save atau menghemat 55.000 US dollar. 55,000 US dollar. Akhirnya ini baik sekali karena di paragraf terakhir bisa mengurangi, bisa menghemat uang, terus memperbaiki lingkungan karena mengurangi sampah, dan menghemat energi karena kan produksi berkurang. Tapi pasti tidak disukai oleh produsen karena kan produsen ingin memproduksi banyak-banyaknya untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya. Oke, kita bahas sedikit mengenai tugasnya. Task number one, people buy clothes because they want to throw them away. People membeli pakaian karena mereka ingin membuang. Itu false, tidak, gitu kan. People beli pakaian itu karena mereka ingin memakainya terus, makanya menumpuk, tapi akhirnya dibuang juga. Jadi jawabannya adalah false. Number two, the writer thinks it's worrying that people spend money on things they don't need. Penulis artikel ini mengkhawatirkan orang banyak mengeluarkan uang untuk produk yang tidak mereka perlukan. Benar, true. Number 3, the amount of the average Brighton itu istilah sebutan untuk orang Inggris. Owes on credit card is 1/3 of the amount they spend on clothes every year. Pakai kredit card itu 1/3 dari total pembelanjaan pakaian mereka. Itu salah, false. Karena kan 66% dari 2/3 malah. 1/3 itu 1/3. 1/3 itu 1/3. 2/3 itu 2/3. Number 4, only a very small portion of unwanted clothes are thrown away. Hanya sedikit dari pakaian yang enggak diinginkan atau enggak diinginkan orang itu dibuang. Salah, false. Karena semuanya malah kebanyakan dibuang. Gitu. Karena orang enggak mau second hand kan jarang yang beli. Number 5, charities can find ways to use clothes even if they are not very good quality. Yayasan amal can find ways, dapat menemukan cara untuk menggunakan pakaian meskipun kondisinya enggak bagus. False, salah. Karena kalau nggak bagus nggak bisa dijual, akhirnya dibuang. Number 6, Buy Nothing Day is protest against credit cards. Buy Nothing Day, hari tidak membeli sesuatu, itu protes against credit cards. Protes melawan kartu kredit. Jawabannya adalah false.
Meskipun mereka memotong kartu kredit, tapi itu bukan tanda mereka benci kartu kredit, tapi over consumption atau overspending, berlebihan menggunakan konsumsi, menggunakan uang untuk membeli sesuatu, itulah yang diprotes. Itu lebih banyaknya promosi yang menawarkan orang hingga orang tertarik membeli, itu yang diprotes, bukan kartu kredit. Meskipun kartu kredit dipotong sebagai simbol. Number 6 number 7, sorry. The true friends who did buy nothing experiment, only bought food for 12 months. Dua orang teman, dua orang sahabat yang saling tidak membeli sesuatu, melakukan setahun gak membeli sesuatu, itu hanya beli makanan selama setahun. Itu false. Karena mereka bertahap ya, dari tidak membeli peralatan listrik, tidak membeli perabot rumah, tidak membeli tidak memakai jasa kayak potong rambut, restoran dan lain-lain, baru di bagian akhir baru mereka nggak beli apa-apa kecuali makanan. Jadi false. Jadi mereka bertahap, nggak langsung 12 bulan, not immediately 12 months they didn't buy anything except food. Not bought itu buy, kata pas atau kata masa silam dari kata masa lampau dari buy atau membeli. Number 8, if everyone followed the buy nothing idea, the environment would benefit. Kalau semua orang mengurangi konsumsi dengan buy nothing movement ini, maka environment atau lingkungan akan untung. Itu true, betul. Jadi number 1 true, number 1 false, number 2 true, seterusnya false sampai nomor 8 itu baru true lagi. Oke, number 1 is fast fashion. Number 2, throw it away. Number 3, boring trend for consumers, spending. Number 3, spending. Number 4, charity shops. Number 5, second hand. Second hand itu barang second. And number 6, landfill sites. Sites itu tempat, landfill itu tempat pembuangan sampah akhir. Okay, that is enough for now. See you next time. If any question, please don't be hesitate to ask in the group of WhatsApp group. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.